saudara. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Yuk, kita doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau telah mengumpulkan kami kembali. Biar apapun yang kami sharingkan, Engkau yang akan berikan berkat untuk kami semua, dan Kau yang berikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Kau berkati untuk jam-jam ke depan ini, untuk kami bisa sharing dengan baik. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman, thank you kesempatannya untuk gue bisa sharing pada malam hari ini ke teman-teman semua. Nah, sharing gue malam hari ini
mungkin kita udah sering dengar, tapi walaupun kita sering dengar dan kita dengar lagi, biarlah itu boleh menjadi peneguhan buat kita semua. Amin ya. Nah, sharing malam hari ini gue tentang komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat penting perannya dalam hubungan. Nah, kenapa bisa sangat penting? Itu dari zaman dulu aja Tuhan udah komunikasi kan, dari zaman Adam dan Hawa sama rasul-rasul, Rasul Paulus, bahkan ke Abraham, ke Musa juga, semuanya Tuhan pada dasarnya Tuhan juga suka berkomunikasi. Nah, pada saat Yesus berangkat ke surga juga Tuhan juga berkomunikasi lewat Roh Kudus yang dikirimkan ke kita semua, supaya dengan Roh Kudus kita bisa istilahnya diingatkan lah, kita bisa menjadi, Roh Kudus bisa menjadi perantara komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, kalau dengan berkomunikasi orang itu bisa lebih ngerti. Kenapa bisa begitu? Taruhlah kalau misalnya kita nggak ngomong sama sekali, apalagi ini dalam keluarga kita. Kalau gue udah berkeluarga, istri, anak-anak, ada orang tua juga kan. Nah, orang bisa lebih ngerti. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum married, masih dalam jenjang pacaran misalnya. Nah, justru awal-awal pacaran ini harusnya kalian semua teman-teman harus lebih banyak berkomunikasi dengan pasangan, bukan melakukan hal-hal yang istilahnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya kita bisa lebih banyak lagi ngulik tentang pasangan kita. Makanya di kampus juga kan ada jurusan ilmu telekomunikasi. Sampai begitu pentingnya komunikasi, sorry. Ada jurusan komunikasi, sampai pentingnya ada di bawah jurusan. Supaya apa? Karena ternyata komunikasi itu dianggap secara ininya dianggap sederhana ya, kayak kita ngomong gitu. Tapi kita perlu ilmu gitu supaya tidak ada salah paham satu sama lain saat menyampaikan. Nah, kalau teman-teman nih yang lagi nyari pacar atau apa gitu kan, mungkin bisa nyari orang-orang yang jurusan komunikasi kali. Nggak itu bercanda. Nah tadi yang gue bilang, kalau misalnya saat pacaran nih teman-teman kan mungkin banyak yang ada juga yang belum married kan, cuma gue sama Lisa doang ya. Nah, harusnya zaman-zaman kalian nanti udah pacaran, harusnya kalian harus bisa komunikasi, minta sama Tuhan jodoh yang sepadan. Jodoh yang sepadan tuh kayak apa sih? Ya, jodoh yang sepadan tuh yang nyambung sama kita gitu kan, saat kita bisa berkomunikasi sama lain, tukar pikiran, nah itu bisa nyambung. Nah, itu yang namanya sepadan gitu kan ya. Nah, kalau jujur aja, mungkin kalau udah masuk ke jenjang pernikahan, jujur aja komunikasinya jadi berkurang ya. Kayak gue kan udah masuk jenjang pernikahan udah 6 tahun ya 6 tahun lah, 5 tahun kurang dibanding zaman pacaran. Komunikasinya jauh lebih kurang. Kenapa? Kalau zaman pacaran, taruh aja pagi, ngucapin selamat pagi, udah makan belum? Terus hati-hati ya di jalan ya. Kalau kerja, terus jam 12 tanya lagi, selamat siang sayang. Ini ada sayang.
Ada Marlisa, selamat siang, udah makan belum? Terus pas pulang kerja, hati-hati di jalan ya. Lebih intens komunikasi sama saat pacaran. Makanya kalau teman-teman yang lagi pacaran, coba bangun terus komunikasinya sampai jenjang pernikahan, karena komunikasi itu kalau gue bilang sangat penting dalam hubungan ya. Jadi jangan sampai komunikasi kita tidak terjalin dalam keluarga kita. Kalau teman-teman yang belum punya istri atau suami, belum punya anak, komunikasilah dengan kakak adik, orang tua, supaya keluarga kalian tidak bermasalah gitu. Nah, kalau gue bisa bilang ketidakadaan komunikasi di dalam keluarga itu bertanda keluarga kalian lagi bermasalah. Jadi ya jujur aja dulu juga awal-awal udah pertengahan awal-awal married juga kan, yang gue bilang tadi kan, kalau udah married itu komunikasinya pasti berkurang dibanding zaman-zaman pacaran. Nah, gue juga sama Marisa juga kan sempat, maksudnya komunikasi berkurang, ada aja sedikit-sedikit miss gitu kan. Tapi setelah teman-teman ngikutin yang di-sharing Marisa juga kan komunikasinya, kita jadi semakin bisa saling mengusahakan gitu kan, supaya tidak ada hal-hal yang bisa memicu masalah gitu kan dalam hubungan keluarga. Nah, jadi teman-teman yang mau persiapan berkeluarga juga kan tanamkan bahwa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting ya. Nah, contohnya nih kemarin belakangan ini kan sering banget tuh gua sama Marisa nonton Netflix gitu kan. Kemarin lagi nonton Keluarga Cemara, mungkin ada yang udah nonton juga kan. Nah, singkat cerita kan Keluarga Cemara ini bangkrut gitu. Jadi dia pindahlah dari Jakarta, dia pindah ke kampung, ke rumah orang tuanya, warisan gitu kan, kampung lah gitu. Anaknya kan udah 2 juga dan udah sekolah, pindah sekolah segala macem. Nah, ternyata kan adaptasi anak-anak pindah sekolah kan nggak gampang kan. Nah, anak yang udah sekolah Jakarta tiba-tiba pindah ke sekolah di kampung gitu kan. Nah, anaknya yang gede ini, yang terutama yang gede, yang udah bisa beropini segala macam. Nah, anaknya nggak betah lah gitu di kampung. Istilah dia kangen suasana Jakarta segala macam. Tapi dengan dia tidak berkomunikasi, papanya kan kira oh dia memang nggak betah, terus dia cembetut terus gitu, nggak ngomong gitu kan sama orang tuanya. Nah, singkat cerita dia akhirnya betah gitu kan sama lingkungan di sekolahnya, tapi dia nggak ngomong, nggak komunikasi sama papanya. Papanya taunya dia nggak betah kan, karena dari awal dia sudah istilahnya nggak nyaman gitu kan. Tahu sendiri anak remaja kan ya udah punya dirian, udah punya kayak kemauan sendiri. Nah, dia ngomong, akhirnya papa mutusin ya udahlah kita jual rumah warisan orang tuanya, kita pindah ke Jakarta semua. Pas dia ngomong gitu, dia udah pasang pelang, dia pulang dari sekolah lah, dia nggak ngomong lagi sama papanya, sama orang tuanya, bahwa dia mulai betah gitu kan di sekolah dia sekarang walaupun di kampung, karena dia punya teman baru. Nah, tapi papanya taunya dia nggak betah, jadi dia udah mau jual rumah gitu, jadi mau pindah Jakarta. Udah deal sama pembelinya, udah tanda tangan sama notaris, di rumah transaksinya. Anaknya lari tiba-tiba ngambil sertifikat rumahnya, cet. Kaget dong semua orang, pembelinya kaget, pembelinya istilahnya yang bule lagi.
yang eksekutif yang berkelas, apaan nih, nggak sopan kan, papanya ngamuk. Singkat cerita akhirnya ya udah, sambil nangis-nangis dicerita, saya nggak mau pindah gitu kan Jakarta lah. Pertama nggak ngomong kan kalau misalnya udah betah di sini. Nah itu contoh hal simpel dalam keluarga. Kalau kita nggak berkomunikasi, nggak menyampaikan apapun, orang nggak tahu kan apa isi hati kita. Orang nggak tahu, nggak ngerti apa yang menjadi kemauan, kebutuhan kita. Nah kayaknya kan sederhana komunikasi itu, tapi itu bisa menjadi memicukan masalah gitu dalam kehidupan keluarga. Apalagi nanti teman-teman udah berkeluarga, suami istri sering banget lah gitu. Kalau nggak komunikasi yang jelas, komunikasi yang istilahnya yang sebenarnya hal-hal yang nggak terlalu penting atau hal-hal yang sepele bisa memicu permasalahan karena tidak ada komunikasi. Kayaknya simpel ya komunikasi ya, karena kayak ngomong aja gitu. Tapi ya itu semua harus kita usahakan gitu kan, harus kita usahakan komunikasi itu, terutama dalam kehidupan keluarga. Kenapa sih sangat penting komunikasi itu? Karena ya itu, semua orang kan punya ekspektasi dan kita nggak tahu kan ekspektasi orang yang berhubungan sama kita itu apa. Karena kan kita bukan dukun, kita bukan paranormal kan yang tahu isi hati lu tanpa lu ngomong. Nah kenapa cewek-cewek suka sungkan gitu kan kalau Valentine gitu sama pacarnya, suka sungkan bilang gue suka bunga nih, kirimin gue bunga dong, karena dianggap cowoknya udah tahu. Belum tentu cowoknya tahu gitu kan, ekspektasinya beda-beda gitu kan. Jadi semua orang punya ekspektasi, tanpa dikomunikasikan ya orang nggak tahu. Nah teman-teman pasti punya ekspektasi. Nah coba komunikasikan ke saudara, ke pasangan, ke orang tua gitu kan, supaya hal-hal yang bisa memicu permasalahan tidak bisa terjadi gitu kan, bisa dicegah karena sudah ada komunikasi. Nah gue sama Marlisa udah 6 tahun juga kan, sama pacaran 6 tahun ya, kenal dia 6 tahun, belum tentu gue bisa tahu semua isi hati dia. Apalagi yang terakhir kita dengar almarhum Widyo berapa puluh tahun, dia masih nggak ngerti isi hati dia apa. Tapi dengan ada komunikasi, ya itu kita bisa ngerti gitu. Kita jadi tahu gitu. Nah, coba teman-teman sama-sama sharing hari ini kan mungkin simpel lah komunikasi, kita semua bisa ngomong. Tapi kita usahakan nggak gitu kan, mau menyampaikan ke siapa gitu supaya tidak jadi perselisihan, tidak jadi masalah. Mungkin teman-teman hari-hari ini fine-fine aja gitu kan, tapi gua harap dengan sharing ini kan kedepannya kita bisa tetap ingat gitu kan bahwa komunikasi itu sangat penting. Kalau kita ketemu siapapun, ketemu pacar baru, ketemu keluarga nantinya yang jadi istri atau suami kita, ya usahakan semua komunikasi ini ya. Nah kalau nggak ada komunikasi yang buruk itu bisa menimbulkan konflik yang tadi bilang kan, orang salah informasi, salah ngerti, jadi salah bertindak kan, salah bertindak karena informasinya yang diterima salah, akibatnya konflik, chaos, luka di hati. Padahal belum tentu dia belum tentu dia sengaja mau melukai sebenarnya, cuma karena penyampaiannya salah ya jadinya jadi chaos, jadi luka gitu kan. Nah komunikasi yang buruk juga bisa menimbulkan asumsi itu ya persepsi yang di pikiran kita bisa aja
negatif atau positif, tapi kebanyakan sih negatif. Contohnya kalau misalnya suami ini lagi main handphone di luar lah, terus istri juga kan bilang ayo tidur yuk, udah malam. Terus suaminya bilang suami bilang, udah lu tidur duluan aja, nggak usah ngurusin gue dulu. Nah, dari yang tidak komunikasi kayak gitu, pasti istrinya dengan kata-kata jawaban cuma berapa detik gitu kan, ini bisa melukai kan, mungkin aja bisa melukai berbulan-bulan. Besoknya udah deh memendam asumsi-asumsi yang negatif. Besok paginya suami lihat handphone lagi, atau pacaran lihat handphone lagi, terus dengan gestur-gestur yang mencurigakan, dibilang wah ini nggak benar nih. Karena itu akibat salah satu komunikasi kan, hal simpel. Ntar kalau kata istri, kalau gue tanya dia marah lagi. Nah, harusnya gimana solusinya? Ya, suaminya harus komunikasi dengan baik. Gue lagi ini dulu, yang gue lagi ngurusinin dulu, supaya istrinya juga nggak berasumsi-asumsi yang ya belum tentu benar gitu ya kan. Kalau nggak ada komunikasi, ya ini gue banyak kasih contoh tentang hubungan ya, karena ya berkeluarga kan, jadi teman-teman juga kalau mau persiapan keluarga juga kan bisa menjadi bisa mengingat lah gitu kan, kalau saling harus mengusahakan gitu komunikasi. Jadi nggak hanya istri doang, nggak hanya pacarnya doang, cewek doang, nggak hanya cowok-cowok doang, tapi kalian harus mengusahakan. Nah, komunikasi yang buruk juga kan bisa mengakibatkan kebingungan, confusing. Tanpa komunikasi tidak ada kesatuan, ya. Atau kayak misalnya tadi suami istri lagi. Ini gue lagi ngomong ke suami istri karena yang istilahnya yang dalam keluarga kan harus bersatu. Kalau suami mau begini, istri mau begini, tapi tanpa dikomunikasikan, ya nggak akan bisa bersatu gitu. Nah, dengan tidak adanya komunikasi yang baik juga kan, tidak akan ada hubungan yang baik. Di Amos 3 ayat 3, coba gue bacakan Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, untuk berjanji ini kan perlu komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, gimana bisa membuat janjinya gitu kan? Jadi harus diusahakan. Mungkin suatu saat nanti teman-teman di sini bisa jadi leader, bisa jadi pemimpin di perusahaan juga kan, atau mungkin punya business owner, punya perusahaan lah gitu kan. Ya, teman-teman harus bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi visi teman-teman kepada pengikut-pengikutnya, supaya ya tidak bingung pengikutnya sebentar ini, sebentar segitu. Jadi apa yang tadi gue sampaikan secara sederhana, semoga teman-teman bisa diberkati tentang sharing komunikasi ini ya. Jangan sampai komunikasi kita semakin berkurang dalam keluarga kita ya. Kalau teman-teman ada orang tua, komunikasi dengan orang tua, sama kakak, sama koko, sama cici, ya komunikasikan dengan baik. Yang beristri, Julius nggak ada ya, Lisa mungkin sama Diki juga komunikasikan dengan baik, supaya ya hal-hal yang kecil tidak bisa
memicu permasalahan gitu kan. Ya mungkin itu aja teman-teman. Kalau ya kita doakan ya kita semua bisa jadi pemimpin lah nantinya, supaya pemimpin yang bisa memvisualisasikan visi-visinya dengan baik, dengan komunikasi yang baik, sehingga pengikutnya ya tidak bingung, dan keluarga kita juga bukan keluarga yang bermasalah karena tidak adanya komunikasi yang baik. Ya mungkin itu aja teman-teman, semoga sharing singkat ini bisa memberkati teman-teman semua ya. Amin. Peace.